Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Hinamatsuri. Anime ini rilis tahun 2018. Genrenya komedi supernatural, seinen, dan lain-lain. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Bercerita tentang seorang yakuza yang sedang menikmati kehidupannya sambil minum-minum dengan santainya. Tapi pas dia lagi minum, tiba-tiba ada sebuah bola besi yang entah datang dari mana menimpa kepalanya. Dan pas dilihat bola besi itu kelihatan ada mukanya, dan si yakuza itu pun pura-pura tidak melihatnya dan mengabaikannya seperti itu. Kemudian keesokan harinya bola besi itu masih ada di sana, dan kini bola itu mulai berbicara dan meminta si yakuza untuk menekan tombol yang ada di bola besi itu. Setelah si yakuza menekan tombol itu, muncullah seorang anak yang bernama Hina. Hina adalah anak perempuan yang memiliki kekuatan super. Kekuatannya itu digunakan untuk mengancam si yakuza agar merawat dirinya. Dia menggunakan cara menghancurkan koleksi si yakuza itu. Dan dengan terpaksa, si yakuza mengurus anak tersebut. Karena si yakuza harus mengurus anak itu, mereka berdua pergi ke mall untuk berbelanja kebutuhan rumah. Setelah mereka belanja dan makan, mereka kembali ke rumah. Dan pada saat di rumah, Hina menonton TV dan teringat ingin sekolah dan meminta si yakuza itu untuk memasukkannya ke sekolah, walaupun dengan sedikit ancaman juga di sana. Kemudian keesokan harinya Hina pun mulai masuk sekolah, dan pada saat berkenalan, dia kebingungan karena dia dipanggil Nita, yang dimana Nita itu adalah nama dari si yakuza itu sendiri. Hina baru teringat bahwa nama dia sekarang adalah Nita Hina. Dan semua murid di sana menilai Hina adalah orang yang sangat aneh. Sementara itu Nita yang berada di kantornya terlihat sangat khawatir pada si Hina yang sedang bersekolah. Ternyata kekhawatiran Nita benar. Hina di sekolahan cuma tidur doang. Kemudian di malam harinya si Nita yang baru pulang kaget melihat si Hina yang kelihatan mengapung dengan benda-benda di sekitarnya. Sesaat setelah itu si Hina mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan rumah beserta koleksi si Nita. Hal itu karena si Hina tidak bisa menahan kekuatannya tersebut karena lama tidak dia pakai. Nita pun memikirkan solusi untuk membantu si Hina dan kepikiran bahwa dia ingat punya misi dari bosnya untuk ke wilayah pegunungan untuk membuka lahan dan membuat si Hina mengeluarkan kekuatannya dengan bebas. Mereka pun berangkat ke hutan itu untuk melakukan pekerjaannya. Dengan singkat, pekerjaan membuka lahan tersebut selesai dengan sangat cepat. Dan Nita sangat bangga pada si Hina. Hina pun kagum dengan si Nita karena Nita berbeda dari orang dewasa yang lainnya karena tidak memanfaatkannya. Saat mereka menuju perjalanan pulang, si Nita dipanggil ke kantor dan dimarahi oleh kakaknya karena dia pergi saat ayahnya tertembak oleh kelompok yakuza lain. Kemudian kakaknya itu menyuruh si Nita membalaskan dendam ayahnya itu. Tapi Nita ragu karena kelompok itu pasti anggotanya sangat banyak. Tapi Hina menghampiri si Nita dan dia bersedia membantunya karena dia ingin berterima kasih kepada si Nita. Kemudian Hina masuk ke dalam markas kelompok yakuza itu dan dengan sekejap dia berhasil mengalahkan mereka. Sekaligus berhasil membalaskan dendam dan membawa bosnya. Mereka pun kembali ke kantor dan mendapatkan pujian dari semuanya karena berhasil membasmi kelompok yakuza tersebut. Setelah itu mereka kembali pulang. Tapi karena Nita ingin berterima kasih, dia mengajak Hina untuk makan dulu di sebuah restoran mahal. Nah, Hina. Teman Hina yang merasa dari planet lain juga datang ke bumi dan mencari si Hina. Tapi pas datang dia kurang beruntung karena jatuh di jalanan dan langsung bertemu dengan geng motor. Tapi sama halnya dengan si Hina, dia bisa mengalahkan geng itu
dengan mudahnya dan mengambil bajunya tersebut. Kemudian dia berangkat untuk mencari si Hina kembali. Keesokan harinya, terdengar sebuah rumor yang mengatakan geng motor semalam dikalahkan oleh satu orang wanita saja. Itu pun anak kecil. Nita berpikiran si Hina saja yang bisa melakukan itu. Tapi pas dia sampai di tempat makan, dia melihat seorang anak perempuan yang mengenakan baju geng semalam dan berfirasat buruk bahwa perempuan itulah yang mengalahkan geng itu. Jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Saat dia sedang duduk di taman, anggota geng itu menghampirinya dan ingin membalaskan dendam waktu semalam itu. Tapi dengan mudahnya anak itu mengalahkannya lagi. Dan kini dia bertanya soal si Hina, tapi mereka tidak mengetahuinya. Nita yang melihat anak itu sekuat si Hina, dia jadi takut dan tidak ingin terlibat dengannya. Hanya beberapa hari dia datang ke kota. Dia membuat sejumlah keributan dengan mengambil atau tidak membayar ketika makan. Nita yang memegang wilayah itu memikirkan sebuah cara untuk mengatasinya. Dia akan mencoba mempertemukan dia dengan si Hina. Kemudian Nita datang ke tempat anak itu dan mengajak si Hina. Ternyata anak itu bertemu dengan Hina karena ingin mengalahkan si Hina. Tapi Nita yang panik membuat sebuah permainan untuk mereka bertarung. Karena kalau mereka menggunakan kekuatannya, kota itu bakalan hancur. Mereka memainkan permainan kertas gunting batu. Kemudian mereka mulai bermain. Nita yang melihat wajah aneh si Hina terus tertawa dan akhirnya permainan itu dimenangkan oleh si Hina. Setelah permainan, anak yang bernama Anzu itu akan pulang dan melaporkan bahwa Hina sudah meninggoy. Tapi sebelum Anzu pulang, Hina mengajak Anzu main terlebih dahulu. Setelah selesai main, si Anzu pun mau pulang. Tapi pas dia mau pulang, dia tidak bisa karena alat itu sudah rusak dan dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Dia sudah terlanjur mengucapkan perpisahan. Alhasil dia terpaksa harus tinggal sementara di kota itu. Kemudian setelah kejadian itu, Nita berniat untuk bermain-main dengan perempuan. Tapi perempuan pada menolaknya karena ada rumor yang mengatakan Nita sudah mempunyai anak dan ingin menghabiskan waktu bersama anaknya. Nita yang mendengar rumor itu kesal dan kembali ke rumah. Kemudian dia bertekad untuk menghibur dirinya dan tidak akan mengajak si Hina kemana-mana. Setelah beberapa hari Nita bermain terus dengan perempuan. Hina yang kesal karena memberikan makan malam yang tidak enak. Hina memutuskan untuk mengikuti si Nita dan Nita pun kabur-kaburan untuk menghindari si Hina. Saat di sekolahan, dia meminta bantuan kepada teman barunya untuk mengikuti si Nita. Karena mereka kehilangan arah si Nita, Hina mengajak temannya itu untuk ke tempat si Utako atau ke bar yang biasa didatangi si Nita. Tapi Hina meninggalkan temannya sendirian di bar tersebut. Dan temannya itu terpaksa jadi bartender sementara karena si Utakonya kagak ada. Sementara itu Hina yang keluar mencari Nita bertemu dengan Utako di sebuah taman gitu dan menceritakan tentang si Nita yang mencurigakan. Setelah bercerita, mereka kembali ke bar dan Utako kaget karena barnya sudah buka dan ramai banget, apalagi ada bartender bocah yang tidak dikenalinya. Kebetulan juga Nita berada di situ dan Hina ingin Nita untuk mengajak semua orang yang ada di bar itu masuk ke sebuah klub dan bersenang-senang. Sebagai hukumannya karena beberapa hari ini si Nita mengabaikan si Hina. Karena Anju masih belum bisa pulang, dia terus mengambil makanan di toko. Tapi sekarang dia ketahuan dan dikejar oleh Utako dan pemilik toko yang lainnya. Tapi Anju sangat cepat sampai tidak bisa terlihat lagi sama Utako dan yang lainnya. Ternyata Anju diselamatkan oleh seorang kakek tua yang merupakan seorang gelandangan. Kemudian kakek itu mengajak si Anju ke rumahnya.
Kakek tua itu kemudian mengajarkan si Anju untuk mencari kaleng bekas atau barang apapun yang ada di tempat sampah untuk bisa dijual. Setelah mendapatkan beberapa kaleng, Anju menjual kaleng itu dan mendapatkan uang. Dan dia sangat bahagia karena kini tidak lagi harus mengambil barang orang. Karena Anju baru masuk di kelompok gelandangan, kakek tua yang bernama Yasan tadi pun memperkenalkan ke kelompoknya. Dan harus diospek terlebih dahulu. Masuk jadi gelandangan aja harus diospek dulu, anjir. Kemudian keesokan harinya Anju bertemu dengan si Nita dan Nita ingin memberi bantuan kepadanya dengan memberikan uang, tapi Anju menolaknya. Saat Anju pulang, dia melihat Yasan sedang bersedih karena pakaiannya yang sudah usang. Kemudian Anju kembali ke si Nita dan ingin meminta maaf karena sudah menolak bantuannya itu. Nita pun memberikan uang sebanyak 40.000 yen kepada si Anju. Niat Anju mempunyai uang itu untuk membantu si Yasan. Tapi uang yang dimilikinya itu dibayarkan hutang pada toko-toko yang pernah dia ambil tapi dia tidak membayarnya. Dan hanya tersisa sedikit. Anju pun sedih karena tidak bisa menolong si Yasan. Dan yang lainnya. Sementara itu Hitomi, teman barunya si Hina, adalah seorang siswa yang rajin dan pintar. Tapi dia memiliki sebuah rahasia. Dia bekerja di sebuah bar. Dia bekerja di bar si Utako juga terpaksa karena dia takut akan dilaporkan ke pihak sekolahan. Saat Hitomi sedang bekerja, dia panik karena guru wali kelasnya datang ke bar itu. Tapi Utako dan yang lainnya nggak bantu si Hitomi, malah menontonnya dan mengatakan akan menarik. Gurunya yang melihat si Hitomi juga merasa familiar dan mengingat bahwa itu adalah si Hitomi. Tapi Utako dan yang lainnya mencoba membantu Hitomi dengan mengatakan mana mungkin anak SMP bisa membuat sehebat ini. Kemudian Hitomi menunjukkan kemampuannya dan membuat gurunya itu sangat kagum. Karena tidak ada minuman yang enak selain yang dibuat si Hitomi. Hitomi tidak akan dipermasalahkan lagi dan tidak akan mempermasalahkan lagi tentang si Hitomi yang ada di tempat itu. Dan bilang akan sering datang ke sana. Sementara itu di rumah Nita, Hina ingin membersihkan rumahnya. Sementara Nita pergi. Hina melakukan itu karena ingin mendapatkan pujian dari si Nita. Tapi Hina tidak bisa bersih-bersih. Karena dia gak bisa mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Malah buat rumahnya itu jadi berantakan. Pas Nita nyampe rumah pun kaget karena rumahnya berantakan banget. Dan langsung mengusir si Hina. Dan tidak lupa koleksinya pada hancur. Dan dia langsung mengusir si Hina dan hanya memberikan sejumlah uang. Saat Hina sedang di pinggir sungai, dia bertemu dengan si Anju dan menceritakan tentang masalahnya dengan si Nita. Anju pun membantu si Hina dengan memberikan Hina tinggal untuk sementara di rumahnya. Keesokan harinya Utako kaget karena melihat si Hina yang berkumpul dengan orang-orang gelandangan yang sedang antri mau mengambil makanan gratis. Kemudian Utako pun menanyakan kepada si Nita pada saat di bar. Nita pun menceritakan tentang permasalahannya dan mengatakan bahwa Hina bukan anaknya dan tidak menguntungkan telah membesarkannya. Orang-orang yang ada di bar pun merasa Nita sudah berlebihan dan meminta berbaikan dengan si Hina. Hina yang masih menginap di rumah si Anju kini sudah diusir sama si Anju karena sikap Hina yang malas-malasan. Hina pun keluar dan tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Hina kemudian mencoba melakukan trik sulap untuk mendapatkan uang dan juga gabung dengan grup band, biar bisa mendapatkan tambahannya. Nita yang melihat si Hina merasa sedih karena berkeliaran seorang diri saja, dan dia takut si Hina dimanfaatkan sama orang lain. Kemudian saat Nita pulang, Hina sudah ada di depan pintu dan meminta maaf kepada si Nita, sekaligus mengganti guci yang sudah dipecahkannya. Kini Nita dan Hina pun berbaikan, kembali kepada si Hitomi yang sedang bekerja di bar si Utako. Selain menjadi bartender, Hitomi juga menjadi orang yang mendengarkan curhatan orang-orang yang masuk ke dalam bar tersebut dan memberikan saran juga. Hitomi yang bekerja di akhir pekan saja berbohong kepada orang tuanya karena dia beralasan menginap di rumah temannya. Setelah selesai bekerja, Hitomi bertemu dengan si Anju dan mencoba membantu si Anju untuk mendapatkan banyak kaleng.
Anju pun berterima kasih kepada si Hitomi dan mengajak si Hitomi ke rumahnya. Pas nyampe di rumah Anju, Hitomi kaget karena keadaan Anju yang sangat miris dan sedih karena dia tidak mempunyai teman. Jadi Hitomi memutuskan untuk berteman dengan si Anju dan bermain bersama. Karena Hitomi bekerja semalaman, dia ngantuk berat gitu kan. Alhasil dia tertidur sambil berdiri gitu. 瞳どうしたの？瞳？ Diperlihatkan Anju yang sedang bermain trik karet atau permainan karet sama kakek tua di rumahnya. Anju sangat senang sampai dia memperlihatkan permainannya kepada Hina. Tapi Hina dengan datar mengatakan permainan karet itu membosankan dan malah lebih suruh main game. Anju yang mendengar itu mengatakan Hina sangat bodoh dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa membeli game karena tidak mempunyai uang. Karena Yasan melihat Anju sedih karena sulit mendapatkan uang. Jadi dia memberi sedikit informasi bahwa TV bekas bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Setelah mendapatkan informasi itu Anju langsung menemui Hina dan mengajak Hina untuk mencari TV bekas. Setelah berjalan-jalan mereka menemukan TV dan Anju sangat semangat sampai mengatakan itu dengan sebutan Gunung Harta. Tapi pada saat TV itu dijual ternyata TV itu tidak laku dan hanya dihargai 10 yen saja. Anju pun sedih di situ. Tapi Anju belum menyerah dan masih ingin mencari lagi. Saat mereka sedang mencari TV, Anju dan Hina bertemu dengan Hitomi yang sedang berjalan-jalan. Hitomi yang sudah kenal mereka berdua pun ikut membantu mencari TV bekas. Dengan terpaksa, mereka pun mencari TV sampai sore dan Hitomi sudah kelelahan. Hitomi kemudian mempunyai ide dan menelpon orang tuanya untuk meminta TV bekas yang ada di rumahnya. Dan akhirnya Hitomi berhasil membawa TV bekas itu dan diletakkan di sebuah gang. Tapi Hitomi bertemu dengan seorang polisi dan menyebabkan kesalahpahaman dan membuat Hitomi dibawa ke pos polisi. Hina yang sudah kelelahan juga meminta Shinita untuk membeli TV baru. Dan kocaknya lagi, TV yang baru dibeli di sebuah toko malah dijual lagi ke tukang rongsokan. Begitu juga dengan Hitomi yang membawa TV bekasnya dijual di tempat tersebut. Dan si tukang rongsokan pun bingung karena mereka berdua menjual TV yang masih bagus atau layak pakai lah gitu. Bahkan yang punya Hina pun masih baru. Si tukang rongsokan itu pun berkata dalam hatinya kenapa mereka tidak jual saja ke toko elektronik. Dan akhirnya setelah mereka bertiga menjual TV, mereka mendapatkan uang yang lumayan banyak. Dan semuanya dikasihkan buat si Anju. いや変えたかそっかだよ。なんでだよ出なくなった。なんで謎謎 Setelah itu Hitomi yang kembali bekerja di bar Utako tidak sengaja diketahui oleh teman sekelasnya. Dan teman sekelasnya pun langsung berpikiran yang aneh-aneh karena seorang Hitomi yang bisa dikatakan murid rajin bisa masuk ke sebuah bar. Kemudian keesokan harinya murid yang melihat Hitomi memanggil teman terdekat Hitomi yang bernama Aizawa. Aizawa yang tidak percaya bahwa Hitomi melakukan hal yang kotor langsung menyelidikinya sendiri. Tapi Aizawa malah main-main sama Hitomi dan membuat mereka berdua kesal dengan si Aizawa. Akhirnya mereka mencari buktinya sendiri. Tapi saat mereka sedang berjalan di lorong, mereka tidak sengaja mendengar suara Hitomi dengan seorang guru. Dan membuat kecurigaan mereka membesar karena mereka berdua mengira si Hitomi ini mempunyai hubungan sama gurunya. Setelah itu di malam hari mereka berempat termasuk Hina yang tidak tahu menahu soal itu diajak. Pas mereka sampai di bar, mereka melihat juga ayahnya si Hina masuk ke dalam sana. Dan kecurigaan mereka semakin besar dan sangat panik, tapi mereka tidak percaya sampai mereka langsung menerobos masuk ke dalam sana. Tapi pas mereka masuk ternyata Hitomi hanya jadi bartender saja dan tidak melakukan hal yang tidak-tidak dan membuat mereka cukup lega. Awalnya Hitomi tidak mengaku dan pura-pura kagak mengenali mereka. Tapi dia dijebak sama si Aizawa dan disuruh mengaku tentang kerjaannya tersebut. Gurunya yang masuk ke bar itu bertemu dengan mereka dan hanya mengatakan bartender itu sangat mirip dengan si Hitomi.
Mereka yang mendengar itu mengatakan si guru dengan tulo level tinggi. Ketika Nita baru pulang dari luar, dia melihat si Hina yang sedang nelpon. Tapi Nita mengira Hina ditelepon oleh sales atau MLM. Tapi ternyata yang nelpon itu adalah ibunya si Nita. Nita pun langsung panik dan mengambil teleponnya tersebut. Ibunya pun menanyakan siapa yang mengangkat teleponnya itu. Dan keesokan harinya Nita langsung membawa si Hina ke rumah ibunya dan memperkenalkan si Hina. Tapi Hina di sini menggunakan nama samaran dan mengarang cerita bahwa dirinya dirawat oleh si Nita karena orang tuanya telah meninggal. Dengan sedikit drama, Nita menjelaskannya dengan sangat sedih, sehingga ibu dan adiknya merasa simpati dan mengizinkan si Nita untuk merawatnya. Waktu makan malam pun tiba, Nita dengan terpaksa harus memasak, sementara meninggalkan ibu dan kakaknya bersama si Hina. Nita yang khawatir tentang Hina diam-diam menguping pembicaraan mereka bertiga. Dan dia juga harus membenarkan kesalahpahaman yang terjadi. Setelah makan malam, mereka beristirahat sambil menyalakan kembang api dan Nita mengobrol dengan ibunya di sana. Pas mengobrol itu si Nita keceplosan mengatakan dia pernah mengusir si Hina dan berkata Hina adalah putrinya. Ibunya pun kaget dan langsung menanyakan hal itu kepada si Nita. Dan Nita dengan keberaniannya mulai mengakui Hina adalah putrinya. Bukannya marah, ibu dan kakaknya malah merayakan kedatangan keluarga baru dan mengadakan pesta. Di sisi lain si Anju yang sudah mendengar bahwa dia dan yang lainnya tidak bisa tinggal di taman itu mencoba untuk mempertahankan tempat itu dengan melakukan berbagai cara yang sama seperti para pendemo yang ingin menggusur mereka. Tapi hal itu ditolak. Yang lain sudah meminta tolong kepada si Utako untuk mencarikan orang buat bisa mengurusi Anju. Anju pun sedih karena yang lain tidak mendukungnya dan dia pun menangis karena dibentak. Kemudian keesokan harinya mereka semua berpisah dan Anju diajak Utako untuk ke keluarga yang akan mengurusnya. Anju pun memperkenalkan dirinya dan keluarga itu pun menerima Anju dengan senang hati. Anju sangat sedih karena dia bisa mendapatkan makanan yang sangat mewah bagi dirinya. Sementara yang lain harus berpisah. Dia pun menangis sampai tertidur. Kemudian keesokan harinya Anju yang baru bangun tidur, bingung harus gimana. Karena sekarang dia tidak perlu mencari kaleng lagi. Anju pun turun ke bawah dan melihat kedua orang itu sudah bersiap mau mulai jualan. Karena Anju tidak ingin membebankan mereka berdua, Anju akan membantu mereka berdua berjualan. Karena dia ingat dengan ajaran Siasan, yaitu kita harus bekerja untuk mendapatkan makan. Kedua orang itu pun mengizinkan si Anju melakukannya. Anju pun mulai bekerja di kedai itu, dan dia diberikan pelajaran atau aturan di kedai tersebut. Pertama-tama Anju hanya melihat ibu angkatnya menyambut dan melayani pelanggannya sambil mengingat menu-menu yang ada di sana. Tak lama Nita dan temannya datang dan Anju mulai melayaninya. Anju bahkan sudah bisa menggunakan mesin kasir dan membuatnya sangat senang. Walaupun di situ agak sedikit receh sih. Di hari pertamanya bekerja si Anju bekerja dengan sangat baik. Kembali ke si Hina yang sedang dimarahi ketika dia bersekolah. Karena dia kerjaannya tidur terus. Karena di sekolahan itu kegiatannya gitu terus, itu membuat si Hina bosan bersekolah. Kemudian ada sebuah pengumuman bahwa akan ada pemilihan ketua OSIS. Hina menanyakan apa itu ketua OSIS kepada si Hitomi dan si Aizawa. Mereka pun menjelaskannya. Setelah dijelaskan mereka berdua, Hina tertarik buat menjadi ketua OSIS. Karena penjelasan yang ditangkapnya, ketua OSIS itu orang yang memiliki kekuasaan di sekolahan dan hal itu membuatnya tertarik. Kemudian guru menanyakan siapa yang ingin menjadi anggota OSIS. Dan dengan semangat si Hina mengangkat tangannya sampai sang guru pun heran. Karena si Hina mencalonkan diri. Karena tidak ada yang lain lagi, terpaksa si Hina akan dicalonkan menjadi anggota OSIS. Kemudian guru itu memberikan perintah untuk membacakan pidato pada minggu depan kepada si Hina. Kemudian Hina mencoba menulis pidatonya. Tapi saat Hitomi mencoba membaca pidatonya tersebut, pidatonya sangat buruk dan menyuruh si Hina untuk menulis ulang. Karena dalam pidatonya itu dia lebih mementingkan dirinya sendiri.
Hina pun pulang ke rumah dan memberitahu si Nita bahwa dia ingin menjadi ketua OSIS. Tapi Nita meremehkan si Hina, bahkan dia tidak mempercayainya. Yang lebih parahnya lagi, si Nita udah kayak bermimpi, si Hina pengen jadi ketua OSIS. Berita tersebut sampai ke kuping orang tuanya si Nita karena ini menyangkut harga diri si Hina. Bapaknya si Nita sampai menyewa pengacara untuk dibuatkan pidato untuk si Hina. Singkat cerita, hari pembacaan pidato pun tiba dan Hina membacakan pidato mengenai visi dan misi jika dia menjadi ketua OSIS. Tapi guru-guru mengatakan hanya bisa menjadi anggota OSIS saja. Kalau untuk kelas 1, Hina mengabaikan omongannya tersebut dan terus membacakan pidatonya. Pidato yang dibaca Hina sangat bagus dan membuat guru kagum. Tapi karena itu bukan buatannya, sampai si Hina ini bacanya ngawur banget. ここで一呼吸止める。ここで腕を振り上げながら、誤水の効果に関しては次の資料をご覧ください。以上をもちまして、私のスピーチを終了とさせていただきます。 Setelah pemilihan selesai, Hina gagal menjadi ketua OSIS dan malah jadi anggota OSIS atau jadi sekretaris. Setelah menjadi anggota OSIS, Hina belum pernah datang ke rapat OSIS dan malah jadi Hitomi yang kena batunya. Dia harus menghadiri rapat sebagai gantinya si Hina. Kemudian karena Hina melihat Nita yang selalu dekat dengan Utako, dan Nita juga sering mengajak Utako kencan, dia berinisiatif untuk menjodohkan mereka berdua dan meminta bantuan si Hitomi. Hitomi yang ingat Hina tidak mempunyai ibu merasa kasihan dan mencoba membantu si Hina. Kemudian mereka berdua mendatangi Utako dan mencoba membujuk si Utako buat berkencan sama si Nita. Utako yang mendengar penjelasan mereka berdua dengan terpaksa mau berkencan dengan si Nita. Hina kemudian pulang dan memberitahu Nita tentang kencannya dengan si Utako. Nita pun kesenangan sambil mengangkat si Hina kayak begitu. Setelah beberapa putaran mengangkat Hina, kaki si Hina malah kepentok meja dan malah dirawat di rumah sakit. Hari kencan Nita pun akan dimulai dan dengan perasaan si Hina, Nita harus pergi ke kencan itu dan malah pas kencan itu Nita ditolak sama si Utako dengan alasan Utako tidak ingin nikah sama duda anak satu dan juga gak ingin mengganggu keharmonisan Nita dan juga Hina. Nita yang mendengar itu langsung sedih dan langsung pulang ke rumah. Otomatis Hina yang ingin seorang sosok ibu tidak terwujud. Singkat cerita, Hina tiba-tiba meninggalkan surat di kamarnya dan pergi setelah mengatakan terima kasih atas segalanya kepada si Nita. Hina sudah dijemput oleh seseorang dari planetnya dan terpaksa Hina harus pergi dari sana. Karena kalau tidak, Hina akan terkena masalah. Awal kedatangan seseorang untuk menjemput Hina pun tiba di sebuah gang dan langsung menghampiri si Anju yang sedang bekerja. Anju mengenal orang itu yang merupakan penjaga keamanan yang bernama Ikaruga Kei. Anju mengajaknya ke tempat sepi. Anju mengira si Kei ini akan menghabisinya, tetapi Kei mengira Anju telah meninggoy dan akan membiarkan si Anju begitu saja. Kei juga menjelaskan alasannya datang ke bumi. Alasannya itu mengawasi si Hina dan mencoba membawa Hina kembali. Dalam ingatan dia, Hina itu adalah seseorang yang sangat menyeramkan dan bisa menghancurkan kota dengan sekejap. Kemudian keesokan harinya dengan membawa kertas ujian untuk tes si Hina, Kei ditemani dengan si Anju untuk mengawasi dan membuntuti si Hina. Tapi malah tes yang dicoba sangat berbanding terbalik dengan yang ada di pikirannya. Hina sekarang sudah bisa mematuhi aturan dunia, bahkan Hina sekarang sudah menyukai binatang. Dan dikarenakan tes itu berhasil sekitar 90%, Hina sudah layak untuk dibawa pulang, karena psikologisnya sudah baik. Kembali ke cerita yang dimana si Hina masih mengalami luka di kakinya itu. Saat Hina di sekolah, dia akan membuang sampah dan tidak sengaja dilihat oleh temannya, yang dimana temannya itu melihat sampah itu melayang dan mengetahui si Hina itu adalah seorang psikis. Kemudian dia bertanya kepada Hitomi tentang si Hina. Bahkan dia sampai kepikiran. Dan dengan memberanikan diri dia mengatakan kepada si Hina dengan mengatakan Hina itu adalah seorang psikis.
dan dia bagian dari sebuah organisasi. Tapi reaksi Hina biasa saja sampai membuat temannya tadi atau Shinjo takut dengan si Hina. Bahkan dia meminta jadi muridnya si Hina dan memintanya menyalurkan kekuatan itu kepadanya. Hina menyetujui permintaan tersebut dan terus menemani si Shinjo. Tapi karena Shinjo sudah berlatih dan merasa bahwa dia sudah mendapatkan kekuatan, dia ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Pas dia coba, dia hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri sampai-sampai dalam beberapa hari, dia tidak masuk sekolah. Kembali ke si Hina yang akan pulang ke organisasinya itu. Dan beberapa hari sebelum si Hina berangkat, Hina sangat stres. Sampai-sampai dia diperiksa dokter. Tapi kondisi Hina saat ini sangat-sangat sehat atau jauh dari sakit. Karena tingkah Hina semakin aneh, Nita pun khawatir dan sedikit marah tentang sifat si Hina itu. Hina kemudian menceritakan bahwa dia diperintahkan untuk pulang. Dan dia akan pulang sekarang. Nita kemudian mengajak si Hina untuk ke sebuah restoran dulu dan membelikan Hina makanan favoritnya. Dan tidak lupa juga Nita mengatakan bahagia sudah ada untuk dia. Hina pun turun dari tengah jalan dan mengucapkan terima kasih kepada si Nita. Hina pun langsung ke tempat si Kei dan bersiap untuk kembali. Tapi Kei menanyakan bola itu ada di mana. Hina mengatakan bola itu sudah hilang dan dibuang oleh si Nita. Akibat Nita waktu itu marah kepada bola tersebut. Kemudian Kei mengatakan kalau tidak ada bola itu, dia tidak bisa pulang dan akhirnya Hina tidak jadi pulang. Hina pun kembali ke rumahnya si Nita. Dan dia berharap si Nita akan senang dirinya enggak jadi pulang. Pas dia nyampe di sana malah si Hina menciduk si Nita yang sedang berpesta merayakan kepulangan si Hina ke organisasinya. Kei yang masih berusaha untuk membawa Hina kembali meminta bantuan kepada temannya yang bernama Mao. Tapi Mao yang dipanggil oleh Kei saat ini sudah sampai di Jepang. Tapi dia terjebak di sebuah pulau dan menghilangkan bolanya dan menganggap misinya gagal. Mao yang sudah terjebak di sebuah pulau harus hidup di pulau itu sendirian dan ditemani oleh sebuah boneka yang dinamakan Anju dan juga Hina. Tapi setelah beberapa hari tinggal di pulau itu, Mao merasa dirinya kesepian dan bertekad untuk menyusuri lautan mencari Hina dan juga Anju. Sementara itu Nita dan temannya datang ke sebuah tempat atau sebuah penjara untuk menjemput seniornya di Yakuza yaitu Naito. Naito yang baru keluar dari penjara langsung menanyakan kabar dari ayahnya atau keluarganya kepada si Nita. Naito juga mengetahui ketuanya saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Naito juga menanyakan tentang penerus dari ketua karena ketua sudah sakit-sakitan. Akhirnya karena Nita tidak ingin kelompoknya kacau balau, Nita akhirnya memohon kepada Naito agar mendukung bos besar sebagai penerus ketuanya. Naito menyetujuinya dan mengatakan Nita sudah dewasa. Nita yang sudah meminta izin kepada Naito datang menemui ketua dan membicarakan tentang penerusnya. Hina juga ikut sama si Nita sekaligus meminta maaf kepada ketua karena telah mengatakan bau tanah yang mengakibatkan kakek itu pingsan atau kejang-kejang. Tapi Hina juga mengatakan Nita juga harus bisa menjadi penerusnya karena Nita itu adalah sosok ayah yang baik. Awalnya ketua itu ingin menjadikan Nita jadi penerusnya. Tapi dengan tekad yang kuat Nita mengatakan telah mendukung bos besar sebagai penerusnya. Sabu yang mendengar perkataan ketuanya setengah-setengah cepat-cepat mengirimkan pesan kepada bos besar dan mengatakan Nita akan jadi penerusnya. Pesan itu mengakibatkan bos besar dan Naito sangat marah dan salah paham. Lalu dia langsung menginterogasi si Nita. Dan gak lama Nita langsung dicor di kaleng besar kayak begitu. Habis itu ketua tiba-tiba datang dan mengatakan kebenaran yang ada. Dan semua itu tidak benar. Nita itu orang yang sangat memikirkan kelompoknya. Dengan perasaan menyesal karena sudah begitu si Nita, bos besar akhirnya menjadikan Nita naik pangkat menjadi bos besar dan disetujui pula sama anggotanya di sana. Ya walaupun pelantikannya pada saat Nita dicor di sebuah tong besar kayak gitu. Karena kenaikan pangkat dari si Nita, si Hina merencanakan untuk merayakan kenaikan pangkat si Nita dan meminta saran kepada si Utako dan teman-temannya.
Setelah Hina mendapatkan konsep, dia langsung bersiap-siap dan berbelanja sesuatu. Pas Nita pulang ke rumah, dia kaget karena ada fotonya di rumah seperti seseorang yang sudah meninggal. Dan dihiasi oleh beberapa persembahan dan peti mati di belakangnya. Hina yang sudah bersembunyi di dalam kardus itu tiba-tiba keluar dan mengatakan ini adalah perayaan kenaikan pangkatnya. Ya walaupun begitu, Nita tetap berterima kasih kepada si Hina. ただいまあ俺死んでる Hitomi yang baru pulang kerja ke rumah dan masuk ke rumahnya secara diam-diam. Tiba-tiba ibunya menemukan si Hitomi yang baru pulang dan menanyakan alasan Hitomi yang selalu keluar malam hari. Awalnya Hitomi tetap memakai alasan bermain di rumah temannya. Tapi kini ibunya tidak percaya lagi dan pada akhirnya Hitomi mengaku bahwa dia bekerja di sebuah bar sebagai bartender. Ibunya pun lagi-lagi tidak mempercayainya dan malah nuduh Hitomi melakukan hal yang tidak-tidak. Hitomi pun menceritakan hal itu kepada Utako dan Nita keesokan harinya dan Utako malah menyuruh Hitomi untuk kabur dari rumah karena Utako tidak ingin kehilangan si Hitomi. Hitomi yang mendengar saran Utako langsung mengatakan dia ingin kabur dari rumah. Tapi Nita yang mendengar itu mengatakan Hitomi akan kabur kemana gitu kan. Dan Utako yang sudah punya rencana menyewa sebuah apartemen untuk si Hitomi, untuk nanti dia tinggalin. Hitomi yang awalnya tidak mampu membayarnya tetap dipaksa untuk tinggal di apartemen tersebut dan mulai tinggal sendirian. Karena Hitomi masih kekurangan uang untuk membayar apartemen, dia ikut kerja dengan pelanggan yang sering datang ke situ. Kerjanya yaitu membersihkan jendela apartemen. Dan secara terpaksa si Hitomi harus melakukannya. Pelanggan tadi pun menceritakan tentang kerja si Hitomi yang bagus kepada semua pelanggan bar. Dan para pelanggan bar itu ingin merekrut si Hitomi kerja. Dan akhirnya Hitomi bekerja di semua tawaran yang diberikan. Hingga dia bekerja sebagai badut atau kostum beruang di sebuah taman bermain. Bahkan saat dia bekerja di perusahaan, Hitomi dibicarakan atau digosipkan oleh seniornya. Karena sering mencari muka pada atasannya. Padahal dia masih SMP, jir. Tidak sengaja Hitomi mendengarnya dan perkataan para seniornya membuatnya sangat sedih. Hitomi terus-terusan bekerja sampai tertidur. Saat jam pelajaran, Hitomi yang baru pindahan rumah akan mengadakan pesta syukuran dan berniat mengundang ibunya agar dia bisa dimarahin. Dan tidak diperbolehkan bekerja lagi. Tapi pas ibunya datang di rumahnya, ibunya malah mengizinkan si Hitomi untuk bekerja lagi. Karena kenalan Hitomi itu orang ternama semuanya di sebuah perusahaan besar. Dan rencana Hitomi untuk bebas dari pekerjaan itu gagal. Ibunya pun memuji dan bangga kepada si Hitomi. Karena sudah membangun relasi dan sangat bekerja keras. Tapi Hitomi sekarang ini tidak tahu apa yang ingin dia capai. Sementara itu Anju yang sudah terbiasa bekerja, dia akhirnya mendapatkan uang jajan. Anju pun sangat senang karena jumlahnya begitu banyak. Keesokan harinya pun Anju memamerkan uang tersebut kepada Hitomi. Anju kaget karena Hitomi bereaksi biasa saja. Karena Hitomi baru ingat Anju belum pernah megang uang sebanyak itu, jadi dia memperlihatkan kembali ekspresi senangnya. Karena uang yang Anju pegang harus dibelanjakan, Anju mengajak Hitomi untuk membeli sebuah barang di mall. Anju tidak berniat membelanjakan uangnya itu untuk sendiri, tapi dia ingin membeli hadiah buat orang tua angkatnya sebagai bentuk terima kasih. Tapi karena uangnya kurang, Anju bingung harus membelikan apa. Tapi tiba-tiba Sabu datang dan memperlihatkan cara mendapatkan uang tambahan. Bukannya dia nambahin uangnya doang sedikit, Sabu malah ngajarin si Anju dan Hitomi berjudi. Awalnya Hitomi menolaknya, tapi Anju tetap mau dan dia mulai bertaruh di sana. Awalnya si Anju ini menang sebesar 45.000 yen. Tapi Anju masih belum puas dan akhirnya uang yang Anju punya sisa 500 yen lagi. Dan malah membuatnya kehabisan uang seperti itu. Karena mempunyai sisa uang, Anju masih mempunyai harapan, tapi lagi-lagi dia masih kalah di sana. Karena kekalahan itu, si Anju tidak jadi beli hadiah. Dengan bantuan Hitomi, akhirnya Anju bisa memberikan sebuah hadiah kepada orang tua angkatnya, tapi berupa tulisan atau tiket. Itu jadi sebuah bentuk terima kasih dan tidak perlu mengeluarkan uang.
Anju pun memberikan sebuah kertas kepada orang tua angkatnya dan mengatakan terima kasih atas bantuannya selama ini. Singkat cerita, wawancara Nita dan jurnalis akan segera dimulai. Sang jurnalis ingin mewawancarai si Nita karena dia sebagai yakuza. Jurnalis itu ingin meliput kehidupan yakuza modern. Akhirnya wawancara pun dimulai sambil merekam. Keesokan harinya tapi jurnalis itu merasa heran karena Nita mengajak si Hina. Jurnalis itu kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada si Nita. Jurnalis itu kebenaran karena kehidupan Nita begitu baik dan jurnalis itu mengira masih menyembunyikan sifat aslinya. Tidak menyerah, akhirnya dia menanyakan Nita kepada keluarganya. Tapi keluarganya juga mengatakan Nita itu orang yang sangat baik hati. Begitupun teman-teman di kantornya menyebut Nita itu orang baik. Jurnalis itu marah karena masa yakuza mempunyai sifat yang baik. Dan Sabu pun membenarkannya dan kini wawancaranya pun dimulai ulang. Nita kini harus bersifat jahat agar ditakuti sama orang lain. Tapi ini malah kayak jadi pembuatan film. Atau dibuat-buat lah gitu. Tapi setelah beberapa waktu mewawancarai si Nita, jurnalis itu benar-benar tahu si Nita itu adalah orang baik. Kemudian jurnalis itu belum menyerah dan masih ingin melihat si Nita yang ganas. Tapi jurnalis itu dinasehatin sama si Nita agar tetap normal-normal saja dan tidak menyesatkan diri. Tapi karena jurnalis itu mempunyai keluarga untuk dinafkahi, dia memikirkan sebuah cara untuk membuat berita itu tenar. Akhirnya jurnalis itu membuat video dokumentasi tentang keburukan si Nita. Nita yang melihat video itu malu sampai ketua dan Naito meledeknya karena Nita sekarang disebut monster generasi saat ini. Hina pun ikut meledek si Nita. だって宿題とかやってんのか。おいおい瞬殺だよ。 Karena Anju sedang ditinggal oleh orang tua angkatnya, Anju bermain di rumah si Hina. Tapi karena Hina kagak ada, jadi dia ditemenin sama si Nita dan mencoba berbagai macam mainan. Sampai memasak. Nita yang melihat Anju yang sangat tertarik dengan apa yang dia lakukan berpikir bahwa Anju itu kebalikan dari sifat si Hina yang pemalas. Nita pun kesal karena dia dapat si Hina yang sangat pemalas. Dan sekarang ingin membuat si Anju ini seperti pertama kali dia bertemu. Akhirnya Nita mengajak si Anju untuk pergi bermain agar dia mengingat kembali kekuatannya. Tapi setelah bermain hingga sore, Nita masih belum melihat sifat egoisnya si Anju. Dan malah Anju mengatakan dia ingin menikmati hari liburnya bersama si Nita. Seketika Nita langsung terdiam. Sudah bisa menerima sifat si Anju yang sangat baik sampai dia merasakan menjadi seorang ayah yang harmonis kepada anaknya. Kemudian keesokan harinya Anju pulang dan dia ingat Hina akan segera pulang dari study tournya. Saat sedang memikirkan Hina, tiba-tiba Nita dapat telepon dari gurunya dan mengabarkan Hina telah menghilang di pegunungan saat pelajaran ski. Sementara itu di pegunungan, Hina, Hitomi, dan dua lainnya yang tersesat hanya bisa membuat rumah dari salju karena tidak ada lagi yang harus mereka lakukan. Mereka hanya terdiam dari rumah salju itu sambil menunggu bantuan. Pada malam hari cuaca di tempat itu sangat ekstrim dan membuat mereka kedinginan. Hingga sampai saat si Hina pergi keluar untuk buang air, Hina melihat sebuah cahaya dan memberitahu ke teman-temannya, tapi saat mereka mencari cahaya itu, ternyata tidak ada. Dan hanya menganggap si Hina itu halu, tapi karena Hina ingin membantu temannya, dia memberikan sebuah rahasia bahwa dia mempunyai kekuatan. Awalnya mereka tidak percaya sampai mengatakan Hina itu halu. Bahkan Hitomi menampar si Hina karena sudah keterlaluan. Hina kemudian menunjukkan kekuatannya dan muncullah sebuah harapan untuk bisa selamat. Akan tetapi Hina tidak bisa lagi untuk menggunakan kekuatannya karena kelaparan. Dan Hina pun pingsan di sana. Esokan harinya dengan segala cara teman-temannya membantu si Hina untuk makan. Walaupun hanya dengan salju, tapi Hina tetap kelaparan. Ya karena itu hanya makan salju doang. Walau bagaimanapun si Hina tahu kalau itu bukan makanan. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan sebuah helikopter dan akhirnya semuanya berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu Hina sempat dirawat di rumah sakit. Dan teman yang lainnya kembali ke kehidupan biasanya seperti Hitomi yang kembali bekerja
dan Hina juga menjalankan hidup seperti biasa. Singkat cerita 3 tahun kemudian diperlihatkan teman bandnya si Hina yang waktu itu. Dia sekarang ada di Cina untuk bertemu dengan si Mao. Teman yang sangat mirip dengan si Hina dan langsung ingin menghampirinya. Tapi dia dilarang oleh petugas. Mao yang awalnya mengarungi lautan sampai di negara Cina, dia ikutan seni bela diri super. Mao sepertinya dimanfaatkan oleh tempat seni bela diri itu sebagai ladang mendapatkan cuan dengan cara menunjukkan kekuatan supernya si Mao. Kemudian saat Mao sedang makan, dia bertemu dengan Atsushi, teman band si Hina. Dia mencoba membujuk si Mao masuk ke dalam bandnya, karena dia ingin menciptakan band rock fusion, yang dimana ingin menggabungkan antara rock dan juga ilusi. Atsushi mengatakan bahwa dia ingin berhasil tanpa bantuan si Hina. Mao yang mendengar nama Hina sangat senang karena akhirnya dia menemukan petunjuk keberadaan si Hina. Tapi saat ini, dia ingin pergi ke Jepang. Mao dihadang oleh orang-orang kelompok bela diri dan memaksanya untuk bertarung. Guru besarnya juga melarang Mao untuk pergi ke Jepang, tapi gurunya memberikan sebuah tes terlebih dahulu supaya bisa melihat kekuatan si Hina. Tes yang diberikan itu bisa dibilang sangat mustahil bisa dilakukan, karena belum pernah ada orang yang bisa melakukannya. Tapi beda dengan si Mao, seseorang yang memiliki kekuatan super, dia berhasil menjalankan tesnya dengan sangat mudah. Dan akhirnya Mao pun disetujui oleh gurunya untuk berangkat ke Jepang. Dan tidak lupa dia akan membuka cabang bela dirinya di Jepang sana. Dan animenya pun selesai. Oke, gimana teman-teman untuk anime kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.